Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata ala baqiyatil ayyami faja'alaha sayyidal ayyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi ahya al-jumu'ata laylaha wa naharaha bisalihil a'mali. Nusalli wa nusallimu ala hadha an-nabiyil karim ar-rasulil mubin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, di antara sekian waktu yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disandingkan kemuliaan yang begitu istimewa di dalamnya, yaitu Jumat. Jumat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghulu di antara sekian hari, Sayyidul Ayyam. Di hari itu diciptakan ayahanda kita Adam alaihissalam. Di hari itu ditempatkan beliau di surga untuk menerima pelatihan sebelum turun menjalani misi di bumi. Dan di hari itu pula beliau memulai misinya di bumi, membawa sesuatu yang istimewa sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak diwariskan kepada anak cucunya termasuk kita saat ini. Di Jumat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak bentangan kemuliaan di siang dan malamnya. Bahkan Allah spesifik memberikan kesan keutamaan dengan menurunkan Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah dan memanggil setiap insan beriman untuk bisa mengoptimalkan ibadah di hari Jumat ini dengan meningkatkan zikir kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai seluruh yang beriman kepada Allah tanpa kecuali. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei seluruh insan yang beriman, tanpa kecuali, jika telah diseru kalian semua di hari Jumat itu untuk mengingat Allah, menunaikan sholat, beribadah kepadanya, maka bergegaslah bersiap dengan sempurna. Respon seruan itu, tinggalkan aktivitas jual beli atau berbagai hal yang menyertainya. Dan itu semua akan lebih mulia, istimewa jika engkau lakukan walaupun engkau barangkali belum mengetahuinya. Saudara-saudariku, untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan yang dimaksudkan, Nabi SAW bahkan merinci malamnya, siangnya, bahkan 24 jamnya dengan bentangan amal soleh yang mungkin kita optimalkan. Inilah yang ingin kita utarakan di antara sekian sunnah-sunnah untuk menghidupkan Jumat, baik malam ataupun siangnya. Yang pertama, kita bisa hidupkan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada surah-surah yang bisa kita pilih. Ada hadis-hadis juga yang menguatkan kepada kita untuk mengoptimalkannya. Seluruh ayat Al-Quran, surahnya mulia. Tapi ada beberapa surah yang kiranya bisa dioptimalkan dengan hikmah tertentu, khusus di hari Jumat, siang atau malamnya. Ada surah Al-Kahf, surah ke-18. Ada surah Yasin, pun demikian dengan surah As-Saffat. Bisa kita bacakan dan tidak lupa memohon kepada Allah, memperbanyak doa setelah tuntas membacakannya. Yang kedua, ada juga anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Diharapkan dengan salawat itu tidak hanya menambahkan 10 kemuliaan bagi kita, tapi mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kedekatan kepada Allah dan Rasulnya ini yang akan memberikan jaminan kebahagiaan abadi baik dunia ataupun di akhirat. Di hari Jumat pula ada tuntunan kepada kita untuk mempersiapkan secara sempurna penunaian sholat Jumat. Bahkan spesifik Nabi membimbing kita agar sebelum berangkat bersuci terlebih dahulu, mandi, kenakan wewangian, melangkah yang baik, masuk ke masjid dengan sopan, jangan pisahkan tempat duduk orang, tunaikan sholat dengan tenang, dengarkan khutbah dengan fokus. Maka siapa yang bisa menunaikannya, Nabi tegaskan,
dia berpotensi terampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di antara 2 Jumat. Bahkan di hadis lain, Nabi tegas menyampaikan keutamaan ini disandingkan dengan pemberian manfaat antar sholat, bahkan pemberian kafarat dari dosa antar Ramadan. As-salawatu ila salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lain di salat fardu itu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, berpotensi menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan di antara jeda waktu-waktu itu. Saudara-saudariku, yang keempat, ada sesuatu juga yang sangat mulia. Di Jumat ada sekejap waktu yang sangat singkat dan dihadiahkan oleh Allah kepada kita agar digunakan untuk berdoa. Siapa yang mampu memanfaatkan waktu singkat itu untuk berdoa, bertepatan dengannya, sesuai adabnya, maka terjawablah doa yang ia mohonkan. Waktu ini banyak ragam pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan juga dan dikuatkan dalam beberapa riwayat waktunya ba'da asar menjelang maghrib. Maka biasakan berdoa, manfaatkan malamnya, subuhnya, siangnya, sorenya, menjelang ke maghribnya. Minta kepada Allah. Boleh jadi di antara sekian doa itu, itulah yang bersamaan dengan waktu yang dijanjikan. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Di antara doa yang diajarkan, mohon, ya Allah, cukupkan kepada kami segala yang halal darimu, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan segala kemuliaan kepada kami, ya Allah, dan jauhkan dari segala yang buruk-buruk. Ya Allah, jaga kami untuk taat kepadamu, dan jauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak Engkau senangi. Dan yang terakhir, untuk meraih keberkahan di Jumat itu, yang kelima juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, baik berupa harta benda, dengan uang misalnya, atau bisa jadi dengan makanan, pakaian, atau apapun yang kiranya baik untuk bisa dibagi sebagai gambaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperbanyak amal sunnah, semoga diterima dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.